Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osif Fajar Aditya, NPM 1901010032. Di sini akan membahas strategi pertumbuhan pasar berkelanjutan Indofood di pasar kompetitif. Pada awalnya, Indofood adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Perusahaan ini merencanakan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Akhir tahun 1980, Indofood mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, negara-negara di Afrika. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian Nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Nomor 51 tanggal 5 Februari 1994, perseroan mengubah namanya yang semula PT Pangan Jaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Indofood mempunyai beberapa anak perusahaan yang saling terkait satu sama lain. Indofood mengatur proses produksi dengan kegiatan profesional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan mulai dari produksi pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di dunia. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 5 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi sebagai berikut. A. Produk konsumen bermerek C, B, P, B. Bogasari, C. Agribisnis, D. Distribusi, dan E. Budidaya dan pengolahan sayuran. Strategi bersaing Indofood. Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya dan mendirikan berbagai divisi yang memproduksi berbagai produk pada grup produk konsumen bermerek. Sebagian besar produk makanan Indofood Group merupakan pimpinan pasar dengan merek-merek yang memiliki status top of mind di masing-masing kategorinya dan memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari jutaan konsumen di Indonesia sejak lama. Adapun beberapa produknya yaitu divisi mie instan memproduksi dan memasarkan berbagai produk seperti instan bag noodle, instan cup noodle, mie telur, dan bihun instan. Dengan kapasitas produksi lebih dari 16 miliar per bungkus per tahun, grup CBP merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia. Divisi dairy, produksi dan memasarkan susu kental dan creamer, susu ultra high temperatur, susu steril dalam botol, susu pasteurisasi, susu bubuk, mentega, dan es krim. Kegiatan usaha dairy dijalankan oleh Indolacto, produsen produk dairy terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan tidak langsung dari CICBP. Divisi ini memiliki merek-merek unggulan seperti Indomilk yang telah hadir di pasar selama lebih dari 40 tahun, serta merek cap enak tiga sapi, Indomilk Champ, Calci Skim, Orchid Butter, dan Indo Es Krim. Tiga divisi makanan ringan memproduksi dan memasarkan berbagai produk biskuit, serta makanan ringan modern yang tradisional yang terbuat dari kentang, singkong, tempe, ubi ungu, kerupuk. Usaha biskuit dijalankan sendiri oleh ICBP dengan beragam produk yang dipasarkan dengan merek Trends yang ditunjukkan sebagai segmen anak muda dan pra-remaja. Unit usaha makanan ringan merupakan perusahaan patungan dengan PepsiCo dengan beragam produk yang dipasarkan dengan merek-merek populer seperti Citato, Lays, Kitela, Citos, dan Jet Z yang memiliki posisi yang kuat di pasar. Divisi nutrisi dan makanan khusus memproduksi dan memasarkan beragam produk yang ditujukan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dan anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta anak muda dan dewasa. Aneka ragam produk yang dihasilkan meliputi bubur, biskuit untuk bayi, sereal snack untuk anak-anak, produk susu untuk ibu hamil dan menyusui, serta minuman sereal bagi anak muda dan dewasa.
5. Divisi minuman menawarkan berbagai produk minuman dari produk teh dan kopi siap minum hingga AMDK, minuman berkarbonisasi, dan minuman jus buah. Kegiatan usahanya dijalankan oleh dua perusahaan patungan dengan Asahi sampai PT Asahi Indofood Beverage Makmur yang menangani kegiatan produksi dan PT Indofood Asahi Sukses Beverage yang menangani penjualan dan pemasaran produk minuman non alkohol. Berbagai produk divisi ini dipasarkan dengan merek-merek ternama seperti Ichi Ocha, Teh Kita, Cavela, Club, Seven Up, Tropicana Twister, dan Fruitamin. Keunggulan Indofood. Strategi yang dipakai oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah diferensiasi produk dibutuhkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Diferensiasi produk yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur TBK dilakukan untuk memenangkan persaingan hingga menguasai pangsa pasar. Kepemimpinan biaya rendah dibuktikan dengan PT Indofood memproduksi mie instan dengan harga yang lebih murah tetapi dengan menggunakan bahan baku yang sama dengan yang lain. Contohnya adalah Supermie. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai atau kualitas barang menjadi rendah. Salah satu pemicu strategi biaya rendah adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Perusahaan yang menggunakan strategi biaya rendah memahami hal ini dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dengan mengidentifikasi ukuran optimal. Perusahaan dapat menyebarkan biaya pada unit-unit untuk menurunkan biaya menjalankan untuk unggul. Produk hasil olah di Indofood adalah mie instan dengan brand yaitu Indomie Supermie, Sarimi, dan Sakura. Masing-masing brand mempunyai karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Pada produk Indomie memiliki nilai gizi yang paling tertinggi dari semua brand. Misalnya dalam Indomie, mie instan terdapat mineral seperti zat besi dan vitamin sehingga harga Indomie dan mie instan dengan harga jual tinggi dan untuk sasaran pemakaian biasanya pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Untuk brand Supermie mempunyai karakteristik seperti terdapat penambahan zat pelembut sehingga cita rasa Supermie semakin baik. Sarimi adalah produk ketiga dari Indofood yang memiliki spesifikasi untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah sehingga harga Sarimi cukup terjangkau dan terakhir adalah Sakura. Seperti Sarimi, mie Sakura juga didistribusikan untuk kalangan menengah ke bawah. Portofolio produk Indofood. Grup CBB terus mengoptimalkan portofolio produknya serta meningkatkan portofolio produk premiumnya guna untuk memenuhi kebutuhan segmen berpenghasilan menengah yang terus meningkat. Peluncuran lebih dari 20 produk baru termasuk peremajaan kemasan menunjukkan terciptanya budaya inovasi di seluruh organisasi. Strategi utama yang dilakukan oleh Indofood dalam meningkatkan nilai bisnis adalah strategi integrasi vertikal dan diversifikasi ke dalam bisnis yang masih berkaitan. Strategi ini dilakukan dengan menambah produk yang baru tetapi masih saling terhubung. Salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie, sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan memilih mie sedap. Pesaing Indomie di Australia adalah makanan pasta, tetapi tetap saja Indomie dapat lebih unggul. Indomie memiliki rasa yang khas dan harga yang lebih murah dan penyajian yang mudah serta cepat. Strategi internasional Indofood. Konsumen Indomie tidak hanya di Indonesia, tetapi berada di Australia. Indomie merupakan makanan kegemaran di Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok karena permintaan akan Indomie di Australia cukup banyak. Hal ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat Australia yang membutuhkan makanan cepat saji karena kepadatan jam kerjanya, banyaknya netizen. Di Australia tahun 2009, Indomie dijual dengan harga 25 sen per bungkus atau 10 dolar Australia untuk satu kardus berisi 40 bungkus Indomie. Sedangkan di Amerika Serikat pada tahun 2009 Indomie biasa dijual dengan harga 1 dolar per 3 bungkusnya. Sebagai perusahaan yang telah menguasai pasar lokal, sudah selayaknya Indofood juga menerapkan strategi internasional. Untuk saat ini Indofood
masih menguasai pasar di Australia, Amerika, Eropa, atau dua strategi yang dilakukan oleh Indofood, yaitu lisensi. Indofood juga memasarkan salah satu produk mie-nya, yaitu Indomie dengan menggunakan cara lisensi seperti Pinehil Arabia Food Limited atau Saudi Arabia, The United Food Industry Limit atau Nigeria, dan terbaru adalah Indo Adriatic Industri atau Serbia yang ketiga memperoleh hak untuk menggunakan merek Indomie di negaranya masing-masing. Bahkan di Nigeria yang merupakan pasar mie instan terbesar ke-13 di dunia, Indomie sudah seperti makanan pokok dianggap sebagai makanan asli Nigeria sendiri. Cara lisensi ini tentu sangat efektif dan salah satunya dengan tujuan agar produk Indofood dapat diterima dengan baik di negara asing, baik dari segi masyarakat atau sesama perusahaan lain. Kedua, joint venture PT Indofood CBB sukses makmur Tbk di tahun 2005 mencapai kesepakatan dengan perusahaan asal Swiss Nestle SA yaitu mendirikan perusahaan joint venture bergerak di bidang manufaktur, penjualan, pemasaran, dan distribusi produk kuliner di Indonesia maupun untuk ekspor. Kedua perusahaan sama-sama memiliki 50% saham di perusahaan yang diberi nama PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia, baik Indofood maupun Nestle, percaya mereka dapat bersaing lebih efektif di Indonesia melalui penggabungan kekuatan dalam bentuk per perusahaan dan tim berdedikasi untuk itu. Strategi pemasaran Indofood. Metode promosi yang digunakan adalah terutama melalui iklan di media elektronik dan cetak, memsponsori berbagai cara serta instalasi iklan billboard secara luas. Indomie salah dikenal dengan tagline-nya Indomie Seleraku. Pada tahun 2008, Indomie melakukan inovasi dan dalam promosinya dengan mengadakan event Indomie Jingle Dare, sebuah ajang kompetisi bagi pelajar tingkat SMA untuk membuat jingle bagi iklan Indomie. Grup distribusi merupakan aset strategi dan bagian penting dari kegiatan operasional Indofood yang terintegrasi secara vertikal dengan jaringan distribusinya yang luas. Grup ini memastikan ketersediaan produk-produk kami serta pihak ketiga di seluruh Nusantara saat ini. Grup distribusi memiliki lebih dari 1.100 distribusi shock point di seluruh Indonesia yang berlokasikan di wilayah dengan tingkat kepadatan outlet outlet retail modern tradisional yang tinggi, sehingga kemungkinan bagi kami untuk mendapatkan memperdalam penetrasi distribusi, mendistribusikan produk-produk secara cepat dan efisien tanpa mengesampingkan kesegaran produk serta menerima informasi perkembangan pasar terkini dengan cepat. Indofood Distribusi Group memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, menembus ke hampir setiap sudut Nusantara. Selain produk-produk Indofood sendiri, Indofood juga mendistribusikan produk-produk pihak ketiga. Jumlah poin saham yang diperluas secara agresif sejak tahun 2005 memberikan penetrasi yang lebih luas dan lebih dalam, efisien melalui rantai pasokan dan pengiriman. Stok poin berlokasi di daerah-daerah dengan kepadatan tinggi gerai retail, termasuk pasar tradisional, memungkinkan masing-masing titik saham untuk melayani wilayah geografis dekat ditetapkan dalam waktu sesingkat mungkin. Kesimpulannya, strategi yang digunakan oleh Indofood yaitu integrasi vertikal dengan diversifikasi pada portofolio produknya merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usaha dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru baik dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada maupun dalam bisnis yang berbeda dengan bisnis inti perusahaan. Selain itu, Indofood juga menerapkan strategi penetrasi pasar, yaitu berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar. Dalam strategi Indofood telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising melalui iklan di televisi, majalah, surat kabar, menawarkan promosi penjualan ekstensif, dan meningkatkan publikasi. Diversifikasi menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan ketika perusahaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan pertumbuhan pasar yang cepat. Ketika industri terkonsolidasi dan beranjak dewasa, kebanyakan dari perusahaan yang masih bertahan telah mencapai batas pertumbuhan dengan menggunakan strategi integrasi vertikal dan
disverifikasi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.